musuh. Ya. Dia bermain kata-kata tadi, Pastor Semi, dengan nama itu. Ya, iya. Katanya Ronald itu artinya penasehat yang kuat, gitu. Walaupun di belakang agak sedikit serem, musuh, ya. Tetapi itu musuh yang bersahabat, ya. Karena saya punya ada nama tengah, angel heart, hati malaikat. Nah, gitu. Puas. Haleluya, puji Tuhan. Ya. Ya begitulah saudara ya. Dan saya melayani di Jakarta. Istri 1, 3 anak, putra, ya, luar biasa, Tuhan berkati. Dan banyak hal yang Tuhan sudah nyatakan tentunya dalam pelayanan. Tapi ke semua itu saya percaya bahwa semata-mata karena anugerah Tuhan. Puji Tuhan. Baik, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, langsung saja kita melihat kebenaran firman Tuhan. Terima kasih untuk Bapak Ibu Gembala, keluarga hamba Tuhan di tempat ini, jemaat Tuhan boleh menyambut kami dengan luar biasa, ya, ada di tempat ini semua karena berkat Tuhan. Wahyu pasal yang ketiga kita melihat Alkitab kita bersama dalam kitab Wahyu pasal yang ketiga ayat yang ke-10. Kalau sudah temukan kita akan baca bersama-sama kebenaran firman Tuhan ini dalam kitab Wahyu pasal yang ketiga ayat yang ke-10. Sudah temukan, katakan amin. 2, 3, karena engkau menuruti firmanku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Katakan amin. Haleluya. Silakan duduk. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat apa yang ditulis dalam kitab Wahyu pasal yang ketiga. Ini merupakan kebenaran yang diberikan Tuhan kepada rasul yang cukup dekat dengan Tuhan, dengan Yesus pada saat itu, ya. Rasul Yohanes, ya. Dia mendapatkan sebuah kebenaran yang luar biasa, pewahyuan yang luar biasa ketika dia ada di sebuah pulau di mana dia dibuang di situ di Patmos, ya. Dia mendapatkan kebenaran yang luar biasa dan ini yang harus disampaikan kepada jemaat Tuhan yang ada di Asia Kecil pada waktu itu, ya. Sekarang negara Turki. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat di sini apa yang disampaikan oleh Rasul Yohanes kepada jemaat Tuhan yang ada di Philadelphia. Kebetulan ini jemaat Philadelphia, kasih persaudaraan. Dan memang itu sangat terasa, ya. Kemarin selesai ibadah, waduh, ya, kita ngebakso sama-sama di belakang, wah luar biasa. Ini kasih persaudaraan yang luar biasa. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat di sini apa yang disampaikan oleh Tuhan untuk diteruskan kepada jemaat yang ada. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan aku, maka aku akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Ternyata Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat dalam kebenaran firman Tuhan. Saya percaya bukan hanya sekedar ditujukan kepada jemaat di Philadelphia, tapi juga bagi kita yang percaya kebenaran ini, yang percaya kepada pribadi Yesus Kristus, bahwa ini juga kebenaran bagi kita. Bahwa akhir zaman akan datang masa pencobaan. Tuhan izinkan gereja juga di dalamnya akan menghadapi pencobaan. Di sini dikatakan akan datang atas seluruh dunia dan mencobai mereka yang diam di bumi, termasuk bumi New York. Amin, saudara. Ini bukan planet lain, saudara. Ini masih bumi, saudara. Artinya apa? Bahwa kita juga manusia yang hidup, yang tinggal di kota ini akan juga mengalami apa namanya pencobaan itu.
Dan memang Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini merupakan kebenaran nubuatan yang sudah disampaikan Yesus. Secara umum Yesus menyampaikan saudara apa yang akan terjadi di akhir zaman. Dalam Matius pasal yang ke-24, saudara bisa baca di sana saudara. Ya, apa-apa yang akan terjadi di akhir zaman ini, di mana akan datang masa ya, ada peperangan, bangsa melawan bangsa, suku melawan suku, ada bela sampar, ada gempa bumi, ada aniaya dan sebagainya. Termasuk di dalamnya karakter hidup manusia. Mereka saudara yang kasih Tuhan, kasih mereka semakin kurang di hadapan Tuhan. Ya. Inilah yang akan terjadi di akhir zaman saudara. Bahkan Rasul Paulus lebih spesifik di sana, dia mengangkat gaya hidup manusia di akhir zaman ini. Ya. Dalam 2 Timotius pasal yang ketiga, ayat yang pertama dan seterusnya. Ketahuilah akhir zaman akan datang masa yang sukar. Apa kesukarannya? Ditulis di sana bahwa kesukarannya adalah ya, bahwa manusia akan mencintai diri sendiri, manusia tidak suka damai, manusia tidak suka akan kasih, ya, mencintai uang dan sebagainya. Inilah yang akan terjadi di akhir. Kita diperhadapkan dengan kondisi yang seperti itu, bahwa akhir zaman akan datang masa yang seperti itu, saudara. Ya. Dan ada sedikit ini di sini, saudara. Kalau kita baca jemaat yang ada di Philadelphia, aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa. Ya. Kekuatan kita manusia ini enggak seberapa. Kita nggak bisa melihat ke depan, saudara yang dikasihi Tuhan, apa-apa yang akan terjadi di depan sana, saudara. Apa-apa yang akan terjadi di luar sana, kita tidak mengerti, saudara. Ya, kita nggak tahu, saudara, bahwa itu akan terjadi. Inilah keberadaan hidup manusia. Alkitab berkata, saudara yang dikasihi Tuhan, manusia itu sama seperti uap, sebentar kelihatan, sebentar hilang, saudara. Ya. Ini keadaan di akhir zaman ini, saudara. Kekuatan kita nggak seberapa. Nah, kita dihebohkan kan di Amerika ini. Sebelum saya datang juga, ya teman-teman kasih tahu, hati-hati di sana. Ya. Di Boston sana kita tahu apa yang terjadi. Ya, siapa yang mau mengira, saudara? Ya, itu bisa terjadi seperti itu, saudara. Ya. Siapa namanya yang bikin itu, saudara ya? Ya. 2 kakak beradik, ya, satu 19 tahun, satu 26 tahun, ya. Baru aja mereka disahkan menjadi warga negara Amerika, ya. Tapi itulah yang mereka lakukan, saudara, seperti itu. Ya. Siapa mau sangka hal itu terjadi, saudara? Ya. Orang-orang di sana, di Boston sana lagi jalan-jalan tiba-tiba, ya kan? Beberapa waktu yang lalu di tempat ini, ya, itu yang terjadi, ya. Twin building yang ada hancur, ya. Siapa mau sangka hal itu bisa terjadi, saudara? Ini yang dimaksud oleh Alkitab, saudara. Kekuatan kita nggak seberapa, ya. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi di depan mata kita. Alkitab berkata, hidup kita hanya selangkah dengan maut, saudara. Kita nggak paham bahwa itu yang akan terjadi di dalam perjalanan hidup kita. Tapi dengar baik, berita baik yang Tuhan berikan di sini, saudara yang dikasihi Tuhan. Aku melindungi engkau. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Ya. Ini berita baiknya dalam hidup ini, saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa ada perlindungan Tuhan. Dalam terjemahan lain dipakai di sana, aku membentengi engkau. Ya. Kota pada zaman dulu, saudara yang dikasihi Tuhan, selalu ada bentengnya, ada temboknya, ada pagar besar yang membentengi kota itu supaya apa? Ya, bisa mengantisipasi serangan dadakan dari musuh-musuh yang ada, dari lawan-lawan yang ada pada saat itu, saudara. Ya. Nah, seperti itulah Tuhan jaga hidup kita. Janji Tuhan berikan bagi kita bahwa Allah akan melindungi kita. Haleluya, puji Tuhan, ya. Dan perlindungan Tuhan itu sungguh nyata dalam hidup kita, saudara. Dan itu ada sebuah kepastian di dalam Kristus bahwa Allah melindungi kita. Haleluya, puji Tuhan. Dia selalu ada bersama dengan kita, saudara. Dia melindungi hidup kita.
Pertanyaannya di sini terhadap siapa perlindungan Tuhan itu diberikan. Amin, saudara. Ya. Siapa yang akan mendapatkan perlindungan Tuhan itu? Alkitab berkata di sini, saudara yang dikasihi Tuhan, karena engkau menuruti firman-Ku. Haleluya, puji Tuhan. Kepada setiap kita yang menuruti firman Allah, yang hidup dalam firman Allah, maka kita akan mendapatkan perlindungan Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Ini perlindungan yang luar biasa, saudara. Allah melindungi kita. Allah ada beserta dengan kita. Kenapa? Karena kita dikatakan di sini menuruti firman Allah. Hidup dalam firman Allah. Amin, saudara. Satu waktu saya di Jakarta, saudara. Saudara tahu kota Jakarta? Masih ingat? Ya, puji Tuhan. Alhamdulillah. Ya, masih ingat tanah air. Saudara, di Jakarta satu saat, saudara, saya dalam perjalanan dengan anak dan istri saya. Anak saya masih satu waktu itu. Sementara jalan itu di daerah yang ya Pastor Semi tahulah di Semper itu perlimaan, ya itu crowded sekali. Waktu itu saudara memang stuck, nggak jalan sama sekali. Tiba-tiba apa yang terjadi, saudara? Karena memang ya yang saya kendarai waktu itu mobil yang sudah tua, ya. Jadi karena berhenti seperti itu temperaturnya naik. Wah, ya. Temperatur naik membuat saya harus matikan mesin AC luar, AC alam. Nah, saudara, tiba-tiba ada yang 3 orang menghampiri saya. Dia langsung bicara begini, "Bang, bagi uang." Ya, bagi duit. Saya bilang, dia bilang begitu, bagi duit. Saya bilang nggak ada. Tapi dia maksa. Saya lihat ada 10.000 ya cebanan itu, saudara. Saya kasih ini. Dia bilang kurang, tambah lagi, mau makan. Udahlah, saya udah kasih itu. Wah cepat, wah dia udah ya dengan ancaman yang luar biasa. Dan akhirnya dia ngomong, "Kami ini dari Sumatera Utara." Gitu. Tunggu, belum selesai, saudara. Ya. Saya mau clearkan dulu, saudara. Mau dari Sumatera Utara, Sulawesi Utara, mau Jawa, mau mana, ada yang baik, ada yang gak baik. Oke? Clear ya? Peace. Oke. Ya, puji Tuhan. Ya. Kebetulan waktu itu saya bilang, "You Sumatera Utara, saya Sulawesi Utara. Sama-sama utara." Wah, gak usah kamu, pokoknya ini macam. Tiba-tiba dia mau ngambil sesuatu, saudara. Ya, karena memang dia sudah nggak tahan kali, saya bertahan terus. Akhirnya mau cabut sesuatu, mungkin pisau. Saya langsung ngomong, "Ah, kau inilah, masa pendeta kau palak?" "Oh, Pak Pendeta ya? Maaf Pak Pendeta, maaf Pak Pendeta. Doain saya Pak Pendeta." Nah, itu sisi baiknya, saudara. Haleluya, puji Tuhan. Mungkin udah dikasih tahu dari kampung, kau bikin apa saja di sana. Tapi sama pendeta jangan, kualat kau. Mungkin ini sederhana, saudara. Ya, cerita yang sederhana, tapi saya merasakan bahwa itulah perlindungan Tuhan. Amin, saudara. Haleluya, puji Tuhan. Ya, nggak perlu macam-macam, saudara. Ya, nggak perlu buka jurus, saudara. Haleluya. Ya, biar dan 3 kalau sudah dan kawan-kawan. Habis juga, saudara, ya. Tapi anugerah Tuhan ada selalu beserta dengan kita kemanapun kita pergi dan berada. Karena kita hidup dalam firman Allah, Allah melindungi hidup kita. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan itu baik, Tuhan itu luar biasa, saudara. Dia ada beserta dengan kita. Yesaya pasal yang ke-33. Kitab Yesaya pasal yang ke-33.
Kalau kita lihat di sana saudara, apa janji Tuhan kepada mereka yang hidup dalam firman Allah. Orang yang hidup dalam kebenaran, yang berbicara jujur, yang menolak hasil pemerasan, yang mengebaskan tangannya supaya jangan menerima suap, yang menutup telinganya supaya jangan mendengarkan rencana penumpahan darah, yang menutup matanya supaya jangan melihat kejahatan. Dialah seperti orang yang tinggal aman di tempat-tempat tinggi. Bentengnya ialah kubu di atas bukit batu. Rotinya disediakan, air minumannya terjamin. Amin saudara. Haleluya, puji Tuhan. Ya. Ketika kita hidup dalam firman, ketika kita berjalan dalam kebenaran firman, ada janji Tuhan di sana bahwa hidup kita akan aman, tinggal aman di tempat-tempat tinggi. Haleluya. Benteng kita ialah kubu-kubu di atas bukit batu. Luar biasa saudara. Ini sebuah gambaran bagaimana perlindungan Tuhan itu kuat sekali. Kita akan miliki saudara. Akan menjadi bagian hidup kita. Asalkan kita berjalan dalam kebenaran Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Kadang-kadang kita ini manusia, ya seperti itulah manusia. Lebih takut kepada yang kelihatan daripada tidak kelihatan. Sehingga kita berbuat sesuatu menurut ya maunya kita saja. Mau bikin ini, mau bikin itu saudara. Ya, gak ada yang lihat. Ya. Suatu saat orang punya warung saudara. Dia setiap kali gak ada di tempat dan kemudian dia lihat lagi warungnya, selalu ada aja yang diambil barang-barang di warung itu saudara. Kemudian apa yang dia lakukan saudara? Dia mulai berpikir ada sesuatu yang harus saya lakukan untuk antisipasi ini. Tiba-tiba dia saudara bahasa rohaninya dapat ilham saudara. Ditulis di secari kertas, kemudian ditempelkan di depan warung itu. Aku tidak melihat kamu tapi yang di atas lihat kamu. Gitu ya. Ya mudah-mudahan kan kalau yang di atas lihat agak sedikit takutlah karena ada bahasa di atas lihat kamu. Seperti biasanya saudara orang yang suka saudara nyolong itu saudara ngambil barang-barang di situ, dia lihat nggak ada yang punya warung ini nggak ada saudara. Ya tadi malam saya angkat ada bahasa iklan dari Bang Napi di RCTI dulu ya. Waspadalah, waspadalah. Kejahatan bukan karena ada niat, tapi karena ada kesempatan. Ya. Jadi dia lihat itu, oh gak ada ini, boleh. Dia pergi, dia ambil. Dia baca itu bacaan. Aku tidak melihat kamu, tapi yang di atas melihat kamu. Waduh, ini bahasa apa ini? Dia dapat ilham juga, saudara. Cuma nggak tahu signalnya dari mana. Ya, dia balikin itu kertas, kemudian dia tulis di situ. Betul yang di atas lihat aku, tapi yang di atas tidak akan kasih tahu sama kamu. Ya. Kadang-kadang kita sadar, saudara, yang di atas tahu apa yang kita lakukan. Yang di atas kan gak kasih tahu sama Pastor Semi. Yang di atas kan gak kasih tahu sama Ibu Gembala. Yang di atas tidak akan kasih tahu sama suamiku. Yang di atas tidak akan kasih tahu sama istriku. Yang di atas tidak akan kasih tahu sama orang tuaku dan sebagainya. Tapi dengar baik, yang di atas itu tahu apa yang kita lakukan. Dia tahu persis, dia melihat keberadaan kita. Dan ketika kita menyimpang dari jalan Tuhan, Allah akan berurusan dalam hidup kita, saudara. Tapi ketika setiap kita berjalan dalam kebenaran Tuhan, hidup dalam firman Allah, maka perlindungan Tuhan menjadi bagian hidup kita. Katakan amin. Tepuk tangan beri kemuliaan bagi Allah kita yang dahsyat, yang luar biasa. Haleluya, puji Tuhan. Dia ada bersama dengan kita, saudara. Dimanapun kita pergi dan berada, ada sebuah kepastian perlindungan Tuhan. Kita ini saudara yang kasih Tuhan, gak seberapa kekuatan kita. Gak usah kita berbangga saudara. Sehebat apapun kita saudara, kita ini manusia. Kita tidak mampu menjaga sepenuhnya hidup ini saudara. Hanya Tuhan yang mampu menjaga hidup kita. Amin saudara. Haleluya, puji Tuhan. Kita melihat lagi saudara yang kasih Tuhan. Dalam Wahyu pasal yang ketiga. Namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal
namaku. Saudara yang dikasihi Tuhan, nama Yesus adalah nama yang diberikan Tuhan. Dan terhadap nama itulah keselamatan terjadi. Amin saudara. Tidak ada di bawah kolong langit ini, kata Alkitab saudara, yang di dalamnya nama ini saudara yang dikasihi Tuhan, yang sanggup menyelamatkan kecuali nama Yesus Kristus. Amin saudara. Kita tetap percaya kepada nama ini saudara. Kita tetap pegang nama Yesus yang dahsyat, yang luar biasa. Kita tetap memanggil nama Yesus karena dialah pertolongan dalam hidup ini. Amin saudara. Ada kepastian di dalam dia saudara. Keselamatan di dalam dia. Jangan pernah menyangkal nama Yesus saudara. Amin saudara. Keselamatan hanya ada di dalam nama Yesus Kristus saudara. Dia yang sanggup menyelamatkan kita saudara. Ada nama lain mungkin saudara ditawarkan bagi kita. Ini nama hebat, ini nama hebat. Tapi itu saudara yang dikasih Tuhan hanya sementara. Kadang-kadang saudara mereka juga bosan. Tapi ada nama yang ajaib, yang luar biasa. Haleluya. Dia yang menyelamatkan hidup kita. Mazmur pasal yang ke-20 saudara. Kiranya nama Allah Yakub akan membentengi hidup kita. Amin saudara. Haleluya. Amsal pasal 18 di sana ayat yang ke-10. Nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kesanalah orang percaya berlari dan mendapatkan selamat. Amin. Biarlah kita ini kuat di dalam nama pribadi nama Yesus ini saudara. Kita tetap percaya bahwa nama Yesus sanggup menolong hidup kita. Katakan amin. Haleluya. Satu saat saudara, istri saya membawa kendaraan di Jakarta. Dan saya tidak ada di tempat, saya ada pelayanan di Papua waktu itu. Ya, diundang pelayanan di daerah Timika, kemudian naik ke Freeport, PT Freeport. Ya. Dia sendiri bawa kendaraan pada saat itu. Dan apa yang dia lakukan saudara, sementara dia mengendarai kendaraan itu, tiba-tiba ada seorang anak kecil yang mungkin sama seperti siapa itu yang selalu naik ke atas itu ya, anak dari ibu ini nih, ya kayak kecil begitulah saudara ya. Tiba-tiba depan anak itu dia langsung nyebrang anak itu, membuat apa saudara? Anak itu ada di bawah kolong mobil. Seluruh yang ada di situ saudara datang langsung menarik anak itu. Tapi ketika anak itu saudara terjadi eksiden seperti itu saudara, apa yang dilakukan oleh istri saya? Dia tidak berteriak saudara, ya, memanggil nama saya. Dia nggak berteriak, Ronald tolong. Enggak saudara, saya jauh di sana saudara. Saya nggak bisa memberikan pertolongan. Tapi ada satu nama yang dia teriak pada saat itu. Yesus tolong saya. Haleluya, puji Tuhan. Dan apa yang terjadi saudara? Ketika anak itu ditarik dari dalam mobil saudara, dari bawah kolong mobil saudara, ditarik, kemudian dibawa ke rumah sakit yang terdekat. Saudara yang kasih Tuhan, yang terjadi apa? Ketika dokter semua melihat, yang memeriksa keberadaan anak kecil ini, tidak ada satu lecet pun terhadap anak ini saudara. Haleluya, puji Tuhan. Terjadi mujizat. Bukan karena kuat. Bukan karena apa saudara. Bukan karena nama yang lain. Karena nama Yesus yang dipanggil. Dan saat itu Yesus datang menolong. Haleluya, puji Tuhan. Dia sanggup menolong hidup kita saudara. Ini nama yang luar biasa. Ini nama yang ajaib saudara. Nama yang sanggup melakukan segala perkara dalam hidup ini saudara. Ketika kita memanggil nama Yesus, Dia ada beserta dengan kita. Haleluya, puji Tuhan. Ya. Itu sebabnya saudara yang kasih Tuhan, jangan pernah ragu menyebut nama ini. Ketika kita ada dalam keadaan apapun, Yesus tolong saya. Haleluya. Dia akan menolong hidup kita. Amin saudara. Karena ini nama yang ajaib, yang nama yang luar biasa saudara. Ya, dia mampu memberikan pertolongan. Ada banyak nama. Sekali lagi ada banyak nama yang diberikan saudara. Ya, dulu di Indonesia kalau bilang Soeharto, wah
orang cendana, semua ngeper. Ya. Masih tahu ya bahasa ngeper. Ya. Semua pada takut, semua pada waduh nggak bisa. Ini orang cendana. Ya. Tapi apa itu masih berlaku sampai sekarang? Ya, hilang juga saudara. Ya. Nama ini hilang. Ya. Dokter ini penyembuh, dokter ini penyembuh. Maaf ya, yang berprofesi seperti ini saudara. Bukan tidak menghormati, menghargai mereka, enggak sudah. Mereka diberikan hikmat. Ini dokter ini, dokter ini, dokter ini. Ya, selalu referensi itu. Kan. Tapi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ada satu dokter juga yang ajaib. Amin saudara. Ya, itu dokter Yon. Haleluya, puji Tuhan. Ya. Ketika Petrus di bait Allah, pintu bait Allah. Dia meminta tolong. Dia katakan emas dan perak tidak ada padaku, tapi di dalam nama Yesus orang Nazaret bangkit berjalanlah. Itulah dokter Yon saudara. Dokter Yon, dokter Yesus orang Nazaret. Amin. Dia mampu menyembuhkan kita. Haleluya. 1 kali 24 jam kita berteriak memanggil nama Yesus. Dia menolong hidup kita. Dia sanggup menolong hidup kita. Dia sanggup menuntun kita ke dalam jalan kebenaran Tuhan. Sehingga kita selalu melihat mujizat yang Tuhan nyatakan dalam hidup ini. Amin saudara. Haleluya, puji Tuhan. Ya. Waktu saya keluar dari ini, pastor saya bilang, mantap, cepat sekali. Saya bilang saya dari pesawat udah berdoa. Ya. Karena saya bahasa Inggrisnya saudara jam-jaman saudara. Ya, gitu. Kadang-kadang kalau jam-jam begini hilang bahasa Inggrisnya gitu ya. Saya bilang sama Ibu Christine yang bareng dengan saya, berdoa Jo. Berdoa saja, pokoknya kalau dia lebih dari 10 kata, ya lebih dari 10 kalimat, ya sudah almarhum ini kalau bilang. Pokoknya pas touchdown, landing, langsung terima kasih Tuhan untuk pertolongan. Tuhan jamah imigrasi. Berikan dia petugas yang baik. Gampang sekali. Cuma 2 pertanyaan langsung keluar kita. Ya. Haleluya, enggak pusing-pusing saudara ya. Katanya kemarin 3 jam harus diproses baru bisa keluar. Ya. Tuhan baik, Tuhan mengasihi kita. Amin saudara. Ada perlindungan Tuhan nyata dalam perjalanan hidup kita. Ya, dia selalu ada beserta dengan kita saudara. Haleluya, puji Tuhan. Kemudian saudara yang kasih Tuhan, kita melihat dalam Mazmur pasal yang ke-62. Perlindungan Tuhan itu nyata juga dalam hidup kita. Mazmur pasal 62. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Amin saudara. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Ketika kita dekat dengan dia, saudara, kita akan menikmati ketenangan yang luar biasa. Haleluya. Sehingga dimanapun kita pergi dan berada, kita tidak menjadi orang yang khawatir, tidak menjadi orang yang takut dengan apa-apa yang terjadi saudara. Mendengar sesuatu kita mulai takut, kita mulai khawatir dan sebagainya. Kalau kita dekat dengan Tuhan, maka kita akan menikmati ketenangan yang luar biasa. Amin saudara. Bukan hanya sekedar dekat saudara. Dalam Mazmur 91 di sana dikatakan apa? Mazmur 91 ayat 14, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Amin saudara. Haleluya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Haleluya. Jadi bukan hanya sekedar saudara dikasih Tuhan dekat, melekat. Amin saudara. Dan bukan hanya sekedar melekat saudara. Kalau kita lihat dalam Yesaya pasal 51, ini sesuatu yang luar biasa saudara ya. Ini yang saya temukan dalam kebenaran firman Allah. Yesaya 51 di sana dikatakan dengan dengarkan aku hai kamu yang mengejar apa yang benar, hai kamu yang mencari Tuhan,
pandanglah gunung batu yang daripadanya kamu terpahat, dan kepada lubang penggalian batu yang daripadanya kamu tergali. Jadi bukan hanya sekedar saudara yang dikasihi Tuhan, kalau ini saudara ya, ini melekat ya, dekat, melekat, ini terpahat saudara. Kalau udah begini saudara, waduh luar biasa saudara. Amin saudara. Mau digoncang apapun saudara yang dikasih saudara, dia tetap kuat. Kenapa? Karena terpahat dengan pribadi Tuhan. Haleluya. Tertanam di dalam dia. Dan kita akan menikmati berkat Tuhan yang luar biasa. Amin saudara. Dimanapun kita pergi dan berada. Dalam pelayanan saya saudara, ketika saya diundang melayani KKR dan seminar di daerah Papua, Timika dan PT Freeport itu, ada hari yang lowong saudara, seorang Tuhan memanggil saya, mengajak saya untuk jalan-jalan. Katanya mau lihat ada suku apalah gitu, ya, yang selalu ada di TV katanya. Wah saya pikir, oh boleh juga, mungkin ini menarik, karena selalu muncul di TV. Nah, dia jemput saya dan pergilah ke tempat itu saudara. Dan apa yang terjadi saudara? Sementara kami jalan cuma berdua saudara dengan bapak itu, sementara mengendarai kendaraan dan dia lihat, inilah tempatnya di mana katanya selalu muncul di TV. Oh saya bilang, oh iya. Saya, dalam hati saya, apa yang menarik gitu. Karena nggak ada sesuatu yang menyolok gitu di situ. Tapi ternyata saudara, sementara lagi jalan, tiba-tiba saya melihat dari depan saudara, ada banyak kerumunan orang. Saya langsung, Pak, itu yang di depan itu siapa itu? Kok banyak sekali yang datang? Biasalah masyarakat sini katanya. Tapi semakin mendekat saudara, ada sesuatu yang mereka pegang saudara. Ada panah, ada parang saudara. Panahnya saudara yang kasih Tuhan bukan yang, berapa meter saudara. Ya, semua itu saudara. Saya bilang, waduh gawat ini. Saya bilang, Pak, kayaknya dia jalan bukan biasa-biasa, itu bawa parang, bawa. Oh, dia langsung, oh Yesus tolong. Kenapa? Kayaknya mereka mau perang. Saya bilang, aduh Pak, kenapa bawa di sini? Inilah Pak, kenapa selalu muncul di TV, karena mereka mau perang. Saya bilang kayak dari tadi, ya. Kalau mau perang-perang begini nanti nonton aja di TV, jangan nonton langsung saudara. Ya. Semakin dekat saudara dengan saya lihat lagi di belakang, ada lagi di belakang yang mau datang. Rupanya dari kelompok atas sampai bawah mau perang mereka. Saya bilang, Pak, aduh, terus bagaimana kita ini? Dia bilang, aduh, bro, saya bingung juga ini. Gimana caranya? Saya bilang, ya Tuhan, saya dalam hati, Tuhan, kuserahkan hidupmu padamu. Oh Yesus tolong saya. Ya, dan mereka langsung mendekat saudara, orang-orang itu dengan panah. Ya, sudah ada mau kemana? Wah, naik di atas mobil. Wah, dengan parang. Yesus, haleluya. Pak, lain kali bilang kalau mau datang jangan di tempat begini. Saya bilang, tapi saya terus berhubungan dengan Tuhan. Ya, saya merasa ini maut juga saudara ya. Saya serahkan kepada Tuhan, saya bilang Tuhan tolong. Ya, jadilah menurut kehendak-Mu Tuhan. Tapi kalau boleh saya bisa balik lagi dengan selamat di Jakarta. Ya. Saudara yang kasih Tuhan, mereka dengan segala pengetahuan ngomong apa, akhirnya kami dilepaskan saudara. Ayo cepat-cepat Bapak, cepat-cepat saja pergi. Kami mau perang saat ini. Ya. Kami langsung dilepas saudara, dan udah mulai terbang panah. Waduh, saya bilang, haleluya, puji Tuhan. Tuhan tetap baik. Tuhan melindungi setiap anak Tuhan. Amin, saudara. Dia ada beserta dengan kita dalam kondisi apapun, saudara. Ketika kita berjalan dalam anugerah Tuhan, ketika kita berjalan dalam kehendak Tuhan, ada Tuhan beserta dengan kita. Bahkan Daud berkata, sekalipun aku dalam lembah kekelaman, bayang-bayang maut, aku tidak takut. Kenapa dia tidak takut? Bukan karena dia seorang raja, di belakangnya banyak pasukan, di depannya banyak sekali fasilitas yang ada. Tapi dia berkata di situ, sebab
engkau besertaku. Haleluya, puji Tuhan. Pastikan dalam hidupmu, Yesus beserta engkau dimanapun engkau pergi dan berada. Haleluya. Sehingga kita tetap merasakan aman dalam lindungan Tuhan. Walaupun kekuatan kita tidak seberapa. Pencobaan itu harga mati, karena itu sudah dinubuatkan dalam Alkitab. Itu pasti akan terjadi, saudara. Haleluya. Dimanapun itu akan terjadi, karena menimpa sebuah yang diam di bumi. Haleluya. Semua yang ada di bumi akan menikmati itu, akan mengalami itu, saudara. Kita enggak seberapa kekuatan kita, terbatas kita manusia adanya, saudara. Tapi saudara yang kasih Tuhan, sekali lagi berita baiknya, aku melindungi engkau. Tuhan melindungi kepada orang yang menuruti firman Allah. Tuhan melindungi kepada orang yang percaya terus kepada nama-Nya yang sanggup menyelamatkan hidup ini. Tuhan melindungi kepada orang yang dekat dengan Dia. Haleluya, puji Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah kebenaran firman Tuhan ini boleh menjadi berkat dalam hidup kita, menambahkan iman kita kuat di dalam pribadi Yesus, bahwa kita tidak sendiri. Sekali-kali Allah tidak pernah meninggalkan hidup kita. Ada Tuhan beserta dengan kita. Haleluya. Tuhan memberkati hidup kita. Mari kita bangkit berdiri bersama. Haleluya, puji Tuhan. Dia baik, Dia sangat baik. Dia mengasihi hidup kita. Kita nyanyikan satu pujian, ku tidak takut sebab kau besertaku. Haleluya, haleluya. Dia akan pegang tangan kita. Dia bawa kita kepada apa yang dinamakan kemenangan bersama dengan Dia. Ku tidak takut sebab kau besertaku. Tuhan, ku tidak takut sebab kau beserta.